Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala yang tadi telah disyaratkan. Kita sampai kepada bab yang ke-46. Ya, sekali lagi, bab yang ke-46 dengan judul yakni menggunakan gelar Qadil Qudat, hakimnya para hakim, dan yang semacamnya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan gelar-gelar ini. Yakni apakah gelar Qadil Qudat, hakimnya para hakim, atau Malikul Amlak, rajanya para raja gitu, atau ya dalam bahasa Persia Syahansyah, ya. Nah ini apakah dibenarkan menggunakan gelar-gelar semacam ini atau tidak? Ya, kita akan dengarkan penjelasan dari para ahli ilmu berkaitan dengan masalah ini. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pertama kita akan jelaskan dulu korelasi dari bab ini dengan tauhid, ya, yakni judul dari bab ini korelasinya dengan tauhid adalah sangat kuat sekali. Artinya jika seorang memiliki gelar yang sepertinya tidak pantas dia miliki, hanya pantas milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenarkan seorang hamba memiliki gelar-gelar yang sangat besar gitu ya, yang sekiranya gelar itu tidak pantas bagi dirinya, hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Misal tadi dikatakan yakni Qadil Qudat, hakimnya para hakim dengan pengertian tanpa batas negeri, ya, tanpa batas satu wilayah atau negara begitu. Yakni hakim dari seluruh para hakim di alam semesta ini begitu. Di alam semesta ini, maka ini tidak benar. Kalau pengertiannya hakim, ya, Qadil Qudat, yakni hakim sekali lagi yang meliputi seluruh dunia begitu tanpa batas, maka ini tidak benar. Seperti tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya yang mendapatkan gelar seperti itu, yakni gelar tanpa batas begitu ya. Ya, hakimnya para hakim di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rabbul Alamin, atau dikatakan Malikul Amlak, rajanya para raja di alam semesta,
Nah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak yakni memiliki gelar seperti ini, kan begitu. Atau syahansyah atau sultanus salatin, sultannya para sultan gitu ya. Yakni di alam semesta begitu. Nah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyandang gelar-gelar seperti itu. Tapi kalau memang dibatasi negeri yang kecil ya, wilayah yang kecil ya, ini seperti di suatu negara misalnya ada hakimnya di situ, ada rajanya di situ misalnya, ini raja mana begitu ya, dikatakan raja dari kerajaan apa begitu, atau hakim di negeri apa begitu ya, atau sudah dibatasi dengan seperti ini, yakni tidak mengapa yang demikian, ya tidak mengapa yang seperti itu. Jadi ya ini berkaitan dengan wilayah kekuasaan manusia yang sangat kecil, wilayah kekuasaan manusia yang sangat kecil. Yani apakah ketika seorang menjadi raja untuk wilayah yang kecil pada dasarnya, ya, atau sebagai hakim untuk negeri yang kecil atau wilayah yang kecil misalnya, ya, dia bergelar sebagai hakim dan bukan hakimul hukam atau qadil qudat, ya hakimnya para hakim, tidak seperti itu. Jelas ini tidak mengapa yang demikian, menunjukkan tentang yakni keterbatasan manusia dari ya apa yang kita lihat ya, negerinya kecil, wilayahnya kecil ya, atau yang semisalnya itu, maka hal ini tidak mengapa, hal ini wajar ya. Dan sekali lagi, yang tidak dibenarkan jika seorang memiliki gelar yang bersifat sangat luas sekali atau tanpa terbatas begitu, maka tidak dibenarkan yang seperti ini. Bahkan kelak Rabbul Alamin nanti di negeri akhirat, Rabbul Alamin ya, ketika telah terjadi kiamat besar, semua makhluk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua jin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancurnya kehidupan dunia ini, tidak ada lagi seorang pun yang hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Tentu tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang dapat menjawab, semua telah binasa, yakni semua telah wafat, semua telah meninggal, semua telah ya berakhir kehidupannya di dunia, ya di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan berfirman pada masa itu, ya kelak, limanil mulkul yaum, kata Allah, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ya tentu tidak ada yang bisa menjawab, ya tidak ada yang dapat menjawab, karena semua makhluk, semuanya makhluk ya, yakni memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya tadi ya kematiannya itu. Maka Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar, itu milik Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Inilah berkaitan dengan yakni apa yang kita lihat dari judul bab, yakni korelasi atau hubungan antara judul bab dengan pembahasan tauhid pada dasarnya. Nah, itulah yang perlu kita pahami dari pembahasan yang atau bab yang ke-46 ini. Ini pendek pembahasannya, nanti kita akan sambung insyaallah dengan bab berikutnya ya, bab yang ke-47 lah insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, yaitu hadis Nabi yang sahih dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna akhnas min indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Qala Sufyan mithl syahan syah. Wa fi riwayah aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Artinya, sungguhnya gelar
yang paling hina di hadapan Allah ialah seorang yang menggunakan gelar raja di raja. Tiada raja yang hak selain Allah. Sufyan bin Uyainah berkata juga seperti gelar Syahansyah. Ini bahasa Persia ini. Syahansyah begitu. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, yang artinya orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Nah, ini ya, jadi pertama berkaitan dengan gelar yang tidak benar tadi, ya seperti Malikul Amlak, raja di raja, Sultanus Salatin, sultannya para sultan gitu ya, atau Syahansyah juga sama itu, atau Qadil Qudat, Hakimul Hukam, hakimnya para hakim di alam semesta ini, maka ini tidak benar. Ini gelar-gelar yang pertama dikatakan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, hina ya, pelakunya jelas dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena pada dasarnya yang berhak memiliki gelar-gelar seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Rabbul Alamin, bukan manusia ya. Karena apa? Karena kita ini banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Kita ini banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Bisa dibayangkan, ketika kita terlahir dari perut ibu kita nggak bawa apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa dan kita pun tidak memiliki ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak memiliki ilmu maknanya. Nah, inilah keadaan kita ketika lahir ke dunia ini ya, dikeluarkan oleh Rabbul Alamin ke dunia ini tidak memiliki apa-apa. Jadi sekali lagi, kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Miskin, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita wafat pun tidak ada yang menemani kita ya, melainkan amal-amal kita. Ya, tidak ada yakni harta benda yang kita bawa ke alam kubur, tidak pula anggota keluarga ikut di alam kubur bersama kita, nggak ada. Jadi inilah keadaan kita baik ketika lahir ke dunia atau berpisah dengan kehidupan dunia, sama-sama dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Sama-sama tidak memiliki apa-apa sekali lagi. Artinya bahwa inilah manusia yang miskin. Inilah manusia yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apa yang Allah karuniakan atau berikan kepada seorang hamba berupa jabatan, berupa kekuasaan, berupa ya kedudukan dan seterusnya, itu hanyalah sementara, bersifat sementara, tidak abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, inilah kehidupan dunia yang sementara sifatnya, yang tidak abadi, semuanya akan berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan umur kita pun pendek. Tidak ada manusia yang diberi umur atau ditangguhkan umurnya ya, seperti iblis misalnya, nggak ada itu. Ya, umur manusia pendek, apalagi berkaitan dengan umur dari umat ini. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittina wa sab'in, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Ya, sedikit dari mereka yang dapat melampaui 70, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah perlu kita ketahui, bahwa manusia itu seperti itu. Banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Jangan mengaku-ngaku di dunia ini ya, begini dan begitu, gelarnya ini, gelarnya itu dan lain sebagainya, bahkan dapat menyombongkan diri. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah. Nah, inilah yang perlu kita sadari, dan juga kita bisa melihat raja-raja di zaman dahulu. Bagaimana raja-raja di zaman dahulu? Bagaimana orang-orang hebat ya, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki jabatan di masa dahulu. Tentu mereka sudah tiada.
mereka semua sudah berakhir, apa yang mereka dapatkan dahulu di masa mereka hidup, sedang jaya-jayanya dahulu, maka itu semua telah berakhir. Semua telah yakni tiada dan semua pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah dikembalikan. Dikembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan yakni kehidupan manusia yang singkat di dunia ini, kekuasaannya hanyalah sementara, jabatannya sementara, dan tentunya itu semua amanah dari Allah. Pada dasarnya semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, amanah dari Rabbul Alamin. Nah, kita lihat ya, sebagian manusia justru ya sombong ya dengan jabatannya, kedudukannya, posisinya, apakah sebagai hakim suatu negeri, apakah dia sebagai raja suatu negeri, ya, pemimpin suatu negeri misalnya. Banyak di antara mereka yang congkak, banyak di antara mereka yang sombong, banyak di antara mereka yang angkuh, banyak di antara mereka yang yakni melampaui batas semena-mena, ya, berbuat kezaliman di mana-mana dan seterusnya. Kita lihat ya tentang Raja Namruz misalnya, Raja Babilonia, atau Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa, Raja Mesir misal di masa itu, ataupun raja-raja yang lain lah, ya, pemimpin-pemimpin negeri yang lain. Ya, berapa sih mereka diberi yakni umur kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu singkat saja, ya, tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi, semuanya akan yakni menghadapi kematiannya. Ya, sehebat-hebat raja tetap akan takut saja, akan takut dia menghadapi kematiannya, akan takut dia menghadapi kematiannya. Ketika dia menghadapi malakul maut, maka tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Apakah ya prajuritnya, tentaranya, menteri-menterinya, dan lain sebagainya, nggak ada yang bisa menghalangi malakul maut dalam mencabut nyawa sang raja. Tidak ada. Nah, inilah keadaan sang raja yang ketika gagah semasa hidupnya, hebat di masa hidupnya, perkasa di masa hidupnya, ya, memiliki kekuatan yang mungkin tidak tertandingi barangkali dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain, toh semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara dicabut nyawanya oleh malakul maut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah yang perlu kita sadari, yang perlu kita fahami bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara saja. Dan tentunya kehidupan dunia ini adalah ladang akhirat, ladang untuk kehidupan akhirat bagi kita semua. Hendaknya kita dapat berupaya, berusaha untuk memperbanyak amal-amal saleh untuk kebaikan di negeri akhirat kita. Nah, kembali kita kepada gelar yang tadi telah disebutkan, yaitu Malikul Amlak, Sultanus Salatin, atau Qadil Qudat, Hakimul Hukam, atau Syahan Syah. Nah, semuanya ini memang tidak eh, patut dimiliki oleh manusia, karena pada dasarnya sekali lagi ya gelar-gelar tadi itu bersifat umum, bersifat mutlak, artinya luas sekali cakupannya begitu. Luas sekali cakupannya, ya, luas sekali cakupannya. Maka dalam hadis yang mulia, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini adalah gelar yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi, gelar yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau ya dalam riwayat yang lain dikatakan, yakni orangnya itu, kata Nabi, yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Paling dimurkai. Ya, kenapa demikian? Karena memang ya gelar-gelar seperti ini mau tidak mau ya ini akan membawa seorang atau orangnya itu kepada kesombongan, ya. Kesombongan, dan sedangkan sombong itu merupakan ya atau haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak sombong. Allah Subhanahu wa taala berhak menyombongkan diri karena alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini milik Allah. Adapun kita selaku manusia yang hidup di dunia sementara ini nggak punya apa-apa kita ini. Kita ini nggak punya apa-apa.
Ya, buat apa kita menyombongkan diri? Apa yang kita sombongkan dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Nah, inilah yang sisi murka Allah Subhanahu wa taala di sini, dan dikatakan ini yang paling jahat menurut Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhirat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya katakan kalau seorang itu bergelar hakim saja di suatu negeri ya, raja suatu negeri begitu, artinya ada keterbatasan wilayah, keterbatasan kekuatannya, ya, prajuritnya dan sebagainya, maka tidak ada masalah seorang ya menamakan dirinya atau menggelar diri sebagai raja, sebagai sultan atau sebagai hakim ya, sebagai qadhi atau yang semisalnya, karena memang memiliki keterbatasan, memiliki apa? Keterbatasan satu wilayah, keterbatasan dalam satu negeri atau yang semisalnya itu. Jadi inilah yang perlu kita pahami di sini, bahwa ya sekali lagi tidak dibenarkan kita memiliki gelar-gelar yang seperti ini, yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memiliki gelar seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang kepada kandungan dari bab ini. Yang pertama, dilarang menggunakan gelar raja di raja. Ya, raja di raja. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar ini yang gelar lain yang semisalnya, seperti contoh yang dikemukakan oleh Sufyan, yaitu Syahansyah. Syah ya, Syah itu bahasa Persia. Syah siapa gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, makna juga raja begitu. Kemudian hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya, sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Jadi tidak boleh, ya tidak boleh berbuat seperti tadi, karena gelar-gelar tadi itu mirip-mirip ya, yakni mensejajarkan ya, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbul Alamin begitu. Kemudian yang keempat, larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan pembahasan kita pada bab 46 tentang gelar-gelar yang dilarang, gelar-gelar yang tidak dibenarkan oleh agama kita ini. Baik, sekarang kita masuk kepada apa namanya? Pembahasan ya. Pembahasan yang berikutnya, bab yang ke-47, yaitu menghormati nama-nama Allah Ta'ala dan merubah nama karena itu ya, karena hal itu. Sekali lagi, judul dari bab ini adalah menghormati nama-nama Allah Ta'ala dan merubah nama karena hal itu. Yang dalam rangka menghormati, dalam rangka memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini pembahasan di bab 47. Nah, sekarang apa korelasi, apa hubungan ya antara judul bab dengan tauhid? Nah, korelasinya atau hubungannya dengan tauhid adalah bahwa kita ya atau siapapun yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala wajib memuliakan nama-nama Allah, wajib ya menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melakukan hal kebalikannya. Ya, tidak boleh menghinakan ya, tidak boleh merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melecehkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun yang semisalnya begitu, tidak boleh. Jadi orang yang bertauhid wajib dia ya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan yakni kesempurnaan tauhidnya ya. Dan kebalikan, orang yang menghinakan nama-nama Allah ataupun yang semisalnya tadi, maka ini dapat menodai tauhid. Ini dapat menodai tauhidnya.
Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini tentang apa namanya? Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya begitu, dari Abu Shuraih, dari sahabat yang disebut sebagai Abu Shuraih, ya, Abu Shuraih. Dikatakan di sini bahwa ia sebelumnya diberi kunyah. Nah, ini kunyah. Ya, kunyah Abul Hakam. Apa itu kunyah para jamaah? Kunyah itu adalah, ya, suatu nama yang didahului oleh abun atau ummun. Abun itu bapak. Ummun itu ibu begitu ya. Ammun paman, atau khalun, ini paman juga sama. Ya, jadi suatu nama yang didahului oleh abun, ummun, amun, atau yang semisal. Misalnya ya, seorang punya kunyah, ya, Abu Muhammad misalnya. Ya, ini bapak Muhammad, bapaknya Muhammad, itu berarti maknanya seperti itu. Atau Ummu Muhammad, ya, ibunya Muhammad begitu. Atau misalnya juga Ummu Ibrahim atau Abu Ibrahim misalnya. Nah, ini berkaitan dengan kunyah. Nah, kunyah ini boleh dimiliki oleh anak kecil, boleh. Boleh dimiliki oleh siapapun ya dari kaum muslimin, siapa saja ya. Boleh memiliki kunyah. Ya, sampai-sampai anak kecil pun boleh memiliki kunyah, ya, kunyah. Ya, seperti adiknya Anas bin Malik, ya, yang masih kecil di masa itu, yang sedang sedih ya saat burung peliharaannya itu mati, maka Nabi SAW menghibur ya anak kecil ini dan mengatakan kepadanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, wahai Abu Umair, apa yang ya terjadi pada An-Nughair. Jadi anak kecil ini kunyahnya adalah Abu Umair. Abu Umair. Dan burung peliharaannya itu diberi nama An-Nughair. Begitu. An-Nughair. Jadi itulah kunyah. Ya, Abu Fulan, Ummu Fulan, Am Fulan, Khal Fulan, atau yang semisalnya begitu. Ya, nah inilah berkaitan dengan kunyah. Ya, kunyah. Nah, Nabi Muhammad SAW juga memiliki kunyah, yaitu Abul Qasim. Ya, Nabi Muhammad SAW memiliki kunyah Abul Qasim. Ya, Abul Qasim karena di antara nama anak beliau itu Al Qasim begitu. Maka disebut Abul Qasim, bapaknya Al Qasim, bapaknya Al Qasim begitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan definisi kunyah. Ya, sekali lagi, ya kita katakan bahwa kunyah itu adalah suatu nama. Ingat, suatu nama yang didahului ya, didahului oleh abun atau ummun atau ammun atau khalun. Begitu. Nah, ini tentang makna kunyah. Ya, makna apa? Makna kunyah. Nah, di sini sahabat ini dahulunya dipanggil ya sebagai Abul Hakam. Dipanggil sebagai Abul Hakam. Sekarang kita dengarkan riwayat yang menjelaskan hal ini. Ya. Nah, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa sahabat ini ya dipanggilnya kok Abul Hakam begitu, Abul Hakam, sedangkan Al Hakam itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh ya ini apa namanya? Seorang memiliki nama atau kunyah atau yang semisal ya seperti ini contohnya ya Abul Hakam begitu. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu." Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Faqala ma ahsana hadza fama laka minal walad. Qultu Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Qala faman akbaruhum. Qultu Syuraih. Faqala fa anta Abu Syuraih.
Ya, rawahu Abu Daud wa ghairuh. Yang artinya sungguhnya kata Nabi, Allah itu adalah Al-Hakam. Ya, sungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam, dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ia berkata kepada Nabi, ya, di sini Abu Syurai ingin menjelaskan kepada Nabi mengapa dirinya kok digelari oleh kaumnya sebagai Abul Hakam gitu. Abul Hakam ya, yakni bapak yang bijak begitu ya, Al Hakam begitu. Atau yang bisa memutuskan suatu hukum misalnya begitu. Itu maknanya tuh. Nah, ini kita lihat di sini bahwa dia mengatakan kepada Nabi, sungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku. Lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama ridho, yakni menerimanya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini, kata Nabi. Nah, jadi Nabi puji dulu. Nabi puji ini, yakni apa yang dimiliki oleh Abu Syurai dari kemampuannya untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih, dua golongan yang berselisih, atau dua orang yang berselisih, atau dua kaum yang berselisih, diputus ya hukumnya oleh, atau diputuskan hukumnya oleh Abu Syurai, dan mereka menerima. Nah, karena mereka menerima, mereka ridho dengan apa yang diputuskan oleh Abu Syurai, maka mereka memberikan gelar kepadanya dengan gelar Abul Hakam. Ya, Abul Hakam. Jadi bapak yang Al-Hakam, ya, ini bijaksana, atau apa namanya, yang dapat memutuskan gitu ya. Yang dapat memutuskan, ya, yang dapat menetapkan hukum atau memutuskan suatu perkara begitu, ya. Ini berkaitan dengan, ya, hal seperti ini, maka Nabi memuji alangkah baiknya hal itu. Alangkah baiknya hal itu. Apakah kamu mempunyai anak? Ya, ia menjawab, iya. Saya punya anak. Yang pertama Syuraih, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Nabi bertanya, siapa yang tertua di antara mereka? Langsung ya beliau mengatakan Syuraih. Namanya adalah Syuraih, ini anak paling tua. Syuraih gitu. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Ini bapaknya Syuraih gitu, bapaknya Syuraih gitu ya. Nah, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini keterangan-keterangan dari Nabi yang mulia dan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita lihat dari hadis yang mulia ini. Ya, yang pertama sekali bahwa semua permasalahan yang ada di masa Nabi kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai ini Abu Syurai ini kan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu, dan Nabi yang memutuskan, Nabi yang menerangkan, Nabi yang menjelaskan, Nabi yang memberikan solusi kepada umat ini begitu, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang pertama nih, yang bisa kita lihat di sini dari kejadian seperti ini. Ya, di mana Abu Syurai ya yang digelari oleh kaumnya sebagai Abul Hakam, itu langsung Nabi merubahnya. Nabi ya merubahnya dalam rangka menghormati, memuliakan, mengagungkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah itu. Asmaul Husna. Di sini Nabi nyatakan terlebih dahulu innallaha huwal hakam, bahwa Allah itulah ya yang memiliki nama Al-Hakam, yakni maha menentukan hukum, ya, maha memutuskan ya hukum begitu. Yakni Al-Hakam, innallahu Al-Hakam. Sungguhnya Allah itulah yang bernama Al-Hakam. Jadi nama dari nama-nama Allah yang indah itu banyak sekali. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Di antara nama-nama Allah yang indah itu adalah Al-Hakam itu, begitu. Artinya nggak boleh langsung seorang memiliki gelar atau kunyah atau apapun yang semisalnya seperti Abul Hakam, ya, bapak
yakni yang dapat menentukan hukum begitu. Nah, ini tidak dibenarkan karena tidak dibenarkan yang seperti ini ya. Yakni langsung diberi gelar ya, diberi apa namanya gelar begitu Abul Hakam. Ya, tanda mereka menghormati si Abu Shuraih ini, memuliakan si Abu Shuraih, maka disebut sebagai Abul Hakam. Nah, juga Abu Jahal ya, Abu Jahal juga disebut oleh kaumnya sebagai Abul Hakam tuh. Abu Jahal, jadi Abu Jahal ya. Jadi kalau kaum kafir Quraisy menggelari ya orang ini sebagai Abul Hakam, sedangkan umat Islam menggelarinya sebagai Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Nah, adapun Abu Shuraih ini nih ya yang apa namanya diluruskan oleh Nabi, diganti begitu oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya diganti oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita lihat. Jadi Nabi terlebih dahulu menjelaskan bahwa Allah itulah Al-Hakam, begitu. Allah itulah yang disebut sebagai Al-Hakam atau namanya adalah Al-Hakam. Wa ilaihil hukmu, dan kepadanya lah dikembalikan ya atau dimintakan keputusan hukumnya. Dimintakan keputusan hukumnya. Wa ilaihil hukmu. Ini dia. Jadi semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menurunkan agama yang mulia ini. Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan utusannya. Maka Allah pula lah yang menentukan segala suatu hukum dalam agama ini, ya. Segala suatu dalam agama ini Allah yang memutuskannya, ya. Apakah secara langsung dalam firman-Nya atau melalui lisan nabinya. Tentu apa yang Nabi putuskan datang dari Allah. Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Jadi semua yang Nabi putuskan datang dari Rabbul Alamin, karena Rasulullah SAW selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita lihat ya. Jadi Allah itu adalah Al-Hakam, dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya perkara-perkara yang ada itu diputuskan. Contoh ya, contoh banyak sekali di zaman Nabi itu. Yani orang-orang datang kepada Nabi bertanya ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang ini, tentang itu dan sebagainya. Maka Allah yang akan memberikan jawaban, Allah yang akan memutuskan, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menetapkannya begitu. Yas'alunaka ya, yakni misalnya yas'alunaka 'anis sa'ah atau yas'alunaka ya apa begitu. Ya anil mahid dan sebagainya. Ya, manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat. Manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang yakni darah haid misalnya dan lain sebagainya. Ya dan lain sebagainya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menunggu jawaban dari Allah. Nabi menunggu jawaban dari Allah, ya terkadang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban kepada Nabi yang mulia SAW. Ini bisa kita lihat berkaitan dengan hukum-hukum semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menentukannya, Allah lah yang memutuskannya. Jadi inilah berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran Al-Karim telah sempurna turun kepada Nabi, maka sudah selesai ya syariat agama yang mulia ini, ajaran Rasulullah SAW, dan tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal lagi. Jadi inilah yang bisa kita lihat dari yakni keterangan Nabi tadi, bahwa Allah itu adalah Al-Hakam, yakni Allah lah yang menentukan suatu hukum, kan begitu. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abu Shuraih mengapa yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
di sini semacam apa namanya, mengkritik ya, atau meluruskan lah ya, meluruskan apa yang beliau dengar ya dari sahabatnya tadi, bahwa dirinya itu disebut oleh kaumnya sebagai Abul Hakam, begitu. Jadi Nabi langsung mengatakan innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, bahwa Allah itulah yang disebut sebagai Al-Hakam. Ini nama dari nama-nama Allah yang indah. Ya, ini kalau kita lihat Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam hadis, ini banyak sekali. Ya, semuanya itu terdapat kurang lebih 99 nama, 81 dalam Al-Quran, 18 dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ini berkaitan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah yang di dalamnya ada nama Al-Hakam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah itu mencakup juga sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifatnya yang mulia begitu. Nah, di sini baru Abu Shuraih menjelaskan kepada Nabi mengapa dirinya digelari oleh kaumnya sebagai Abul Hakam. Jadi beliau menjelaskan langsung kepada Nabi, ini perlu keterangan seperti ini, ya, agar Nabi atau ya agar Nabi ya ini memahami bahwa gelar itu sebenarnya dari kaumnya, bukan dari dirinya. Jadi Abu Shurah itu nggak memberikan gelar itu untuk dirinya sendiri, enggak, ya. Tapi yang memberikan gelar kepada Abu Shuraih dengan gelar Abul Hakam itu adalah kaumnya Abu Shuraih, gitu ya. Jadi Abu Shuraih mengatakan, sungguhnya kaumku, wahai Nabi, apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka. Di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya, sama-sama ridho. Nah ini, ya memang ada di antara manusia itu memiliki kelebihan seperti ini. Bisa mendamaikan istilahnya. Bisa mendamaikan suatu kaum, bisa mendamaikan suatu perkara yang ada pada dua orang ya, dua kelompok, dua golongan, atau dua apa namanya, dua komunitas misalnya begitu. Nah ini ada di antara orang itu memiliki kemampuan seperti itu, ya, mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar atau yang sedang berselisih. Jadi ini adalah suatu keutamaan bagi sebagian orang yang memang sifatnya seperti itu. Ya, dia suka ya, yakni mendamaikan orang, suka yakni memberikan solusi kepada orang, suka sekali membantu orang dan lain sebagainya. Ini ada orang memiliki sifat-sifat seperti itu, dan ini diantaranya Abu Shuraih yang posisi beliau ini sangat terkenal di kaumnya itu, ya, sangat terkenal di kaumnya, sehingga kalau ada masalah-masalah di antara mereka, ya pertengkaran antar suku, antar kabilah, antar keluarga dan seterusnya, itu didamaikan oleh Abu Shuraih. Nah, didamaikan oleh Abu Shuraih, dan ini adalah hal yang sangat mulia sekali, perbuatan yang sangat mulia sekali. Maka Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memuji ya sikap Abu Shuraih yang dapat mendamaikan orang lain. Maka Nabi mengatakan, ya, ma ahsana hadza, alangkah baiknya hal ini. Ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baik guru ya, sebaik-baik guru bagi umat ini. Ketika ada di antara individu umatnya ini atau sahabatnya itu melakukan kebaikan, langsung diapresiasi oleh Nabi yang mulia, langsung dipuji oleh Nabi SAW, langsung ya dikatakan ma ahsana hadza, alangkah bagusnya hal ini, alangkah indahnya hal ini, kata Nabi, alangkah ya baiknya hal ini. Jadi langsung Nabi memuji perbuatan sahabatnya. Ya, Nabi yang mulia SAW memuji perbuatan sahabatnya ini, yaitu Abu Shuraih. Jadi apa saja kebaikan ya yang dilakukan misalnya oleh orang lain, apalagi kita mengetahuinya, apakah sebagai anggota keluarga, sebagai anak, sebagai apa saja dia, hendaknya kita bisa atau boleh memuji perbuatan baik itu, memuji perbuatan baik tersebut. Ma ahsana hadza,
Alangkah bagusnya hal ini, alangkah indahnya hal ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pujian Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, yakni sesuai dengan pujian, tersesuai dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu, bukan dengan pujian yang berlebihan, ya, bukan dengan pujian yang berlebihan. Jadi beliau mengatakan kepada Abu Shuraih, ma ahsana hadza, alangkah baiknya hal ini, yakni perbuatan Abu Shuraih mendamaikan kaumnya, mendamaikan orang-orang yang datang, ya, kepadanya meminta, ya, penyelesaian masalah oleh Abu Shuraih begitu. Jadi ini bagus seperti ini, ya. Ini bagus sekali seperti ini, kita mengapresiasi atau kita memuji, kita memuliakan dan, ya, memuji lah. Yakni siapapun yang telah berbuat kebaikan, nah ini kita puji seperti itu. Nah, ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Kemudian di sini Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, setelah memuji Abu Shuraih, Nabi bertanya kepada Abu Shuraih, yakni famalaka minal walad. Ya, apakah engkau punya anak? Ya, punya anak. Iya, kata Abu Shuraih, ya, punya anak. Ya, pertama disebutkan Shuraih. Kemudian yang kedua disebutkan namanya adalah Muslim. Nah, ini nama anak, ya, dari beliau gitu, ya. Dan yang ketiga namanya adalah Abdullah. Abdullah. Jadi ada Shuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya. Nabi bertanya lagi, faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara mereka, yang paling besar? Yang paling besar siapa dari tiga anakmu itu? Kata beliau, Shuraih. Ya, yakni yang paling tua adalah Shuraih. Maka Nabi mengatakan, fa anta Abu Shuraih. Maka engkau adalah Abu Shuraih. Ini pengganti dari Abul Hakam. Jangan disebut sebagai Abul Hakam lagi. Ya, jangan disebut sebagai Abul Hakam lagi. Cukup, ya, engkau dikenal dan disebut oleh kaummu sebagai Abu Shuraih saja. Abu Shuraih begitu kurang lebih. Nah, inilah hal yang sangat bijaksana dari Nabi yang mulia SAW, yakni Nabi selalu mengganti nama-nama yang mungkin konotasinya buruk begitu, ya, atau nama-nama yang memiliki kandungan yang tidak baik begitu, itu diganti langsung oleh Nabi. Apalagi ini berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah. Abul Hakam contohnya tadi langsung diganti menjadi Abu Shuraih. Dan inilah yang nyata, yang konkret begitu, yang tidak berseberangan dengan tauhid, ya, bahkan dapat sikap Nabi ini meluruskan dan dalam rangka menghormati, memuliakan nama-nama Allah yang indah, ya, memuliakan nama-nama Allah yang indah begitu. Jadi ini yang bisa kita lihat dari apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan kita pun boleh mengganti nama panggilan barangkali. Kalau nama panggilan seorang itu tidak bagus konotasinya, maknanya, kandungannya, boleh diganti. Ya, boleh diganti, ya. Sebagai nama panggilan saja misalnya. Apa yang sudah termaktub, yang tertulis di akte kelahiran, di ijazah, dan di paspor dan lain sebagainya, sudahlah. Itu sudah terjadi, yang bisa kita rubah itu seperti nama panggilan, ya. Seperti nama panggilan sehari-hari, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah, ya, dengan panggilan yang lebih baik lagi, panggilan yang lebih bagus lagi begitu, atau menghilangkan panggilan yang memang kurang baik, ya, kurang pantas barangkali, ya. Itu diganti. Itu diganti dengan apa namanya? Nama panggilan yang baik menurut agama, menurut kacamata agama, dan tidak menyimpang, ya, dari tauhid, bahkan tidak menodai tauhid itu sendiri begitu. Nah, ini boleh seperti itu. Jadi sangat dianjurkan untuk merubah nama, mengganti nama kepada nama yang benar, yang baik, yang mengandung makna yang baik begitu. Tetapi juga tidak dibenarkan misalnya kalau seorang memberikan nama kepada orang lain, kepada anak atau yang semisalnya, dengan nama-nama yang kandungan itu sangat berat begitu. Kandungannya seperti sangat berat. Contohnya apa? Contohnya adalah, ya, contohnya adalah
yakni misalnya nama seorang, yakni Nasiruddin, pembela agama. Nasiruddin, pembela agama. Iya, kalau orangnya sebagai pembela agama, betul-betul dia membela agama Islam. Tapi kalau yakni perbuatannya bid'ah misalnya, ya perbuatannya syirik misalnya, namanya Nasiruddin, pembela agama, apanya yang dia bela? Ya, apanya yang dia bela dari agamanya? Sedangkan perbuatannya adalah syirik, perbuatannya adalah bid'ah, perbuatannya adalah dosa dan maksiat, maka ini kita sebut, jadi orang seperti ini kita sebut ya ini keberatan nama. Orang ini yakni keberatan nama. Jadi namanya berat sekali. Namanya berat sekali, Nasiruddin misalnya, pembela agama, Muhyiddin ya, penghidup agama. Nah, ini nama-nama seperti ini dihindari. Kenapa? Karena tadi terlalu berat. Ya, nama-nama seperti ini terlalu berat bagi orang tersebut. Iya, kalau betul dia sebagai nantinya kelak dia menjadi ulama misalnya ya, menjadi pembela, betul-betul pembela agama, betul-betul sebagai pembela dari agama misalnya ya, pembela agama begitu. Nah, namun kalau perbuatannya justru bukan membela agama, bagaimana nanti? Nah, dia berbuat syirik, dia berbuat bid'ah dalam agama ini, menyimpang dari agama ini, nyeleneh dari agama ini, ya, suka kepada hal-hal yang syubhat dan lain sebagainya. Ya, nah ini kan bertabrakan dengan namanya, ya, berseberangan dengan namanya, kan begitu. Jadi hendaknya seorang memberi nama kepada anak, kepada siapapun dengan nama-nama yang eh, bagus, nama-nama yang indah boleh, tetapi jangan yakni terlalu berat, yakni mengandung apa namanya makna yang berat bagi dirinya. Wallahu taala alam. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dari ya, yakni merubah nama atau mengganti nama atau memberikan nama ya, memberikan nama begitu. Nah, dan juga untuk memberi nama atau merubah nama atau mengganti ya nama dengan nama yang lain begitu dalam rangka menghormati nama-nama Allah seperti tadi contohnya, atau yang semisalnya, ini nggak ada ritual-ritualnya. Ini tidak ada ritual-ritualnya. Jadi sebagian orang di negeri kita ini kan sudah istilahnya apa ya? Sudah kebanyakan ritual ya. Yang ritual-ritual tersebut tentu berasal dari agama di luar Islam. Berasal dari agama-agama di luar agama Islam ya. Apakah itu ritual-ritual yang asal dari agama Hindu atau agama Buddha atau agama-agama yang lain yang memang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Coba lihat tadi contohnya. Nabi merubah nama Abul Hakam menjadi Abu Syurai. Apakah ada ritualnya? Nggak ada sama sekali. Langsung dirubah oleh Nabi yang mulia SAW. Apa anta Abu Syurai, kata Nabi. Kalau begitu Anda adalah Abu Syurai. Ah, sudah. Tidak ada ritual yang dilakukan, ya. Tidak ada yakni membuat nasi apa namanya putih, nasi merah dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu untuk mengganti nama. Nah, ini kan ya, kebalikan dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang di negeri kita ini, sudah apa namanya terbiasa dengan tradisinya, adatnya, ya, atau yang semisalnya, bahkan itu berasal dari ajaran agama-agama di luar agama Islam, wal billah, maka ini yang wajib kita hindari. Wajib kita hindari kalau kita beragama itu, ya ini semestinya diupayakan murni, ya, apa yang Allah kehendaki, apa yang Rasul kehendaki. Nah, itulah agama Islam, itulah agama yang mulia ini. Nah, jadi sekali lagi inilah berkaitan dengan bab yang ke-47 ya, di siang hari ini. Ada dua bab yang telah kita ambil, bab 46 ya, berkaitan dengan mengganti gelar qadil qudat, hakimnya para hakim atau yang semisalnya, dan bab 47 yaitu menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karena hal itu. Silakan saya berikan kesempatan kepada jamaah semuanya untuk bersoal jawab. Ya, silakan kepada pembawa acara untuk memimpin soal jawab ini. Silakan. Baik, syukran jazakallah khair Ustadz untuk penjelasan materinya. Baik, untuk para jamaah dipersilahkan untuk pertanyaannya bisa raise hand langsung atau bisa melalui kolom chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan.
Jadi kalau ini mungkin pertanyaan pertama, Ustaz, kunyah itu bagian dari sunnah Nabi bukan, Ustaz? Kalau untuk kunyah. Sebenarnya kunyah ini jauh sebelum Nabi lahir sudah ada. Oh. Ini hal yang biasa saja di negeri Arab gitu ya kan. Abu Fulan, bapaknya Fulan, itu kan bahasa Indonesia bapaknya si Fulan. Ah, kalau kita kan sering menyebutnya, oh itu bapaknya si Fulan, atau Abu Fulan, oh itu ibunya si Fulan, kan gitu, atau Ummu Fulan. Jadi sebenarnya hal ini sudah ada di negeri kita sebenarnya. Cuma ya dengan bahasa Arab itu kan mungkin baru didengar oleh sebagian orang. Dengan bahasa Arab ya, Abu Fulan, Ummu Fulan atau Fulanah gitu ya. Atau Am Fulan. Itu dengan bahasa Arab. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia sudah biasa ini. Sudah beredar biasa di negeri kita dengan bahasa Indonesia ya. Kalau dengan bahasa Arabnya mungkin sebagian orang baru dengar Abu Fulan. Apa sih Abu Fulan? Oh, bapaknya si Fulan ternyata. Oh, itu maknanya. Kan gitu. Ya, mungkin di Indonesia itu mamanya Fulan ya kalau. Begitu kurang lebih. Ya, itu ya mamanya si Fulan, ya atau ibunya si Fulan, ya, bapaknya si Fulan. Kira-kira gitu. Baik. 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 Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau sebutan yang terhebat, the greatest, apa ini boleh diberikan kepada seseorang? Kadang ini suka kita didengar di bidang olahraga misalnya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, kalau seseorang nama anaknya Yang itu ini artinya paling hebat gitu ya. ya the Paling greatest hebat. di Ya, bidang olahraga, ini mungkin pertanyaannya ya misalnya. Terus yang ya. pertanyaan keduanya itu, kalau seseorang nama anaknya itu Rahim, apa boleh pakai nama kunyah Abu Rahim? Atau nama anaknya Rohman, apa boleh diganti jadi Abu Rahman? Jazakumullahu khairan. Iya, yang pertama berkaitan dengan gelar-gelar yang memang pantas diberikan kepada seorang tidak ada masalah pada dasarnya ya. Yang gelar-gelar yang umum saja, gelar-gelar yang baku saja, yang wajar gitu ya. Contohnya, Nabi kita kan gelarnya apa? Rasulullah, utusan Allah. Ini kan gelar yang biasa saja sebenarnya, artinya gelar yang wajar gitu. Atau Nabiullah, nabinya Allah kan gitu. Ya, jadi para sahabat menyebut Nabi itu dengan gelarnya. Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, kan begitu. Ini wajar seperti ini wajar. Jadi tidak ada hal yang aneh atau berlebihan, nggak ada hal yang berlebihan yang seperti ini. Nah, kalau gelar-gelar itu diberikan kepada seorang dengan yakni masih dalam kewajarannya gitu ya, dan tidak menyimpang, tidak berlebih-lebihan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah diberikan kepada siapapun ya gelar-gelar itu misalnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya ini dilihat dulu apa sih maknanya? Apa maknanya? Gitu. Yang pertama. Yang kedua, apakah berseberangan nggak dengan tauhid, dengan akidah begitu? Ya kan? Berseberangan atau tidak? Nah, kalau tidak berseberangan dengan agama ini, dalam pandangan syariat itu boleh, silahkan. Silahkan gitu ya. Misalnya seorang gelarnya sebagai raja. Ya, contohnya ya, Raja Saudi, Malik ya Salman gitu ya, Raja Salman. Kan hal yang wajar saja. Hal yang biasa kalau beliau disebut sebagai raja. Raja Salman gitu ya. Atau siapa begitu. Ya, sebagai raja di dunia ini, di negerinya, di wilayahnya, ya di kerajaannya. Hal yang wajar. Artinya tidak ada hal-hal yang berlebihan, ya. Tidak ada hal-hal yang berlebihan. Artinya seperti itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kemudian apa tadi? Pertanyaan yang berikutnya tadi? Yang berikutnya itu, kalau seseorang nama anaknya itu Rohim, Oh apakah ya, pakai nama ya ini Abu Rohim? dia mungkin mungkin namanya Abdul Rahim kali ya. Abdul Rahim. Kalau Rahim saja nggak boleh. Rahman saja nggak boleh. Atau Abu Rahim, Abu Rahman nggak boleh seperti ini. Yang benar itu di depannya itu ada abdun yang bermakna hamba.
Abdurrahim, hamba ya Ar-Rahim, Allah yang maha pemurah atau penyayang. Atau Abdurrahman, hamba Allah yang maha pemurah begitu. Nah ini boleh. Kalau didahului dengan lafaz abdun yang bermakna hamba. Ya bermakna hamba begitu. Abdurrahman, Abdurrahim. Memang kalau orang kita ini ya senangnya itu menyingkat-nyingkat. Ya Abdurrahim panggilnya him gitu ya. Yes, Ustaz. Ini kurang pas sebenarnya nih, kurang pas. Ya Abdurrahim saja. Abdurrahman ya Abdurrahman gitu. Jadi jangan disingkat-singkat. Ya, sayang kalau disingkat jadi orang juga nanti nggak tahu itu siapa namanya kok disingkat gitu. Ya, Baik. kira-kira seperti itu. Baik. Syukran jazakallah khair Ustaz. Silakan para jamaah ada yang mau bertanya lagi? Ini mungkin ada pertanyaan Ustaz. Eh, Kalau untuk nama di pemberian orang tua Ustaz, kan kalau udah terlanjur begitu, misalkan maknanya negatif, itu tidak perlu diganti ya Ustaz. Maksudnya apakah harus diganti langsung atau hanya kunyahnya saja atau karena kan takut menyinggung perasaan orang tua gitu Ustaz. Ya, pertama kita jelaskan kepada orang tua bahwa nama yang telah diberikan dahulu itu mengandung makna yang tidak baik, tidak benar menurut kacamata agama, sehingga panggilan saja yang dirubah. Panggilan ya yang dirubah. Apa yang sudah tertulis di akte kelahiran, di ijazah, di paspor, dan lain sebagainya nggak perlu dirubah. Memang itulah namanya yang telah diberikan oleh orang tua ketika lahir anak itu ya. Jadi cukup ya ini panggilan yang dirubah. Ya, cukup panggilan yang dirubah. Ya Allah taala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Silakan para jamaah apabila ada yang mau bertanya lagi bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand-nya. Nanti bisa bicara langsung dengan Ustadz. Tafadhol. Hukumnya. Silakan para jamaah, ada lagi? Belum ada lagi, Ustaz. Kalau ya untuk Audi Al-Qudan. Tadi kalau untuk masalah Odil Qudot itu Ustaz, itu kalau dipakai hanya untuk wilayah kan tidak apa-apa Ustaz ya. Maksudnya dalam arti Iya misalnya gelar seorang hakim agung misalnya. ya, Hakim Agung Tidak ada seperti itu. masalah, tidak ada masalah seperti itu. Atau apa begitu gelar-gelar yang lain ya. Artinya kalau ini menyangkut yakni wilayah yang tertentu yang sudah dijelaskan, wilayah yang telah diketahui lah ya, atau negeri yang telah diketahui atau yang semisalnya tidak ada masalah. Ya Baik. tidak ada masalah seperti itu. Ya memiliki gelar ya, asalkan tidak mengaku bahwa dirinya sebagai hakimnya para hakim di alam semesta gitu ya. Nah ini nggak ada ini seperti ini. Ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala karena memang cakupannya luas sekali kan alam semesta. Ya, alam semesta coba ya, dikatakan alam semesta, hakimnya alam semesta ya Allah, Ya, hakimnya alam semesta atau rajanya alam semesta. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi kan begitu. ya, Baik, silakan yang lain. ya. Ini mungkin ada yang bertanya untuk pertanyaan di luar tema apakah diperbolehkan Ustaz? Iya, apa itu coba? Beliau belum ini belum menulis Ini tapi sudah masuk nih. Sudah ada masuk, yang sudah masuk. Sudah saya masuk dua pertanyaan tertulis. ya yang pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu diberi gelar Taqiyuddin dan beliau sebenarnya nggak suka diberi gelar itu. Apakah seseorang di zaman sekarang itu sebaiknya menghindari gelar seperti ini? Barakallahu fikum. Iya, benar. Jadi sebaiknya menghindar ya. Sebaiknya dia menghindar dengan gelar-gelar seperti tadi. Muhyiddin, penghidup agama, Nasiruddin, pembela agama, Taqiyuddin ya, orang yang bertakwa dalam agama dan seterusnya. Yang seperti ini mesti dihindari. Kenapa? Karena ini keberatan. Ya terlalu berat gelar seperti ini ya. Terlalu berat gelar seperti ini sehingga
dikhawatirkan akan merubah ya apa yang ada di hati ya orang tersebut misalnya ya, di hati orang tersebut. Jadi sekali lagi ini yang perlu dihindari. Ya memang itulah pemberian dari orang tua. Mungkin orang tua nggak paham barangkali. Oh bagus kata orang tua ya. Oh ini bagus nama ini misalnya. Kemudian diberikan kepada anak misalnya nama seperti itu. Ya sudah. Artinya itulah nama dia. Ya tercantum di akte kelahiran, di paspornya, ya di ijazahnya dan seterusnya. Tapi untuk panggilan sehari-hari bisa berbeda gitu ya. Bisa dirubah untuk panggilan sehari-hari apa begitu. Panggilannya apa begitu ya. Nah, ini bisa diupayakan lah kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi kalau nama seorang itu kok terasa berat ya, ini bisa dirubah saja misalnya dengan nama panggilan atau memang nama itu kok mengandung eh, keburukan seperti nama seorang Naro. Naro dalam bahasa Arab itu neraka gitu. Itu diganti mestinya panggilannya apa gitu ya. Masa dipanggil nar, nar, ya nar, wahai neraka. Nauzubillah. Ya, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Jadi memang itulah keterbatasan sebagian orang tua nggak paham dia bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab gitu ya, nggak paham bahwa nama-nama seperti itu kok berat sekali sebenarnya dalam pandangan agama gitu. Jadi inilah yang perlu kita pahami ya, yang seperti ini nih. Baik, silakan yang lain tuh ada lagi silakan. Jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah hakim yang tidak adil dan korup tapi sudah dapat hukuman negara, apakah kelak di akhirat masih dapat hukuman, Ustaz? Ya, yakni hakim yang kedapatan berbuat buruk di dunia lalu dihukum begitu. Dihukum ya oleh penguasa, yakni apakah kelak akan mendapatkan siksa nanti di akhirat atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan akhirat kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berkaitan dengan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hakim itu wajib bertaubat gitu. Wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang pada dasarnya apa yang dia jalani seperti di negeri kita ini tidak mengacu kepada Al-Qur'an, tidak mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Sumbernya bukan Al-Qur'an, sumbernya bukan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, itu hukum yang ada di negeri kita. Memang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi 3 syarat taubat nasuha, yaitu menyesal, yang kedua meninggalkannya, dan yang ketiga azam bertekad untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali. Nah, begitu. Jadi kalau urusan akhirat ya kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Sempurna yang akan mengadili si hambanya ini. Wallahu taala alam. Baik, Baik, silakan. Silakan Ustaz. yang lain, Bro. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah boleh kita memberi nama panggilan buruk kepada orang-orang pembenci agama Islam, seperti Abu Jahal atau sejenisnya? Kalau di zaman Nabi jelaskan wahyu ya yang bermain. Jadi siapa ini? Abul Hakam ya yang kelak dikatakan sebagai Abu Jahal. Nah, ini Nabi yang memberikannya begitu. Artinya kalau di zaman sekarang nggak bisa. Di zaman sekarang jangan seperti itu. Kita memberikan gelar sembarang gelar kepada orang ya ternyata orangnya masih hidup lagi misalnya. Ya, orangnya masih hidup kan? Orangnya masih hidup. Kita nggak tahu, boleh jadi dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupannya. Jangan kita yakni apa namanya? Ya menggelari ya seenaknya gelar-gelar buruk kepada orang-orang tertentu yang masih hidup yang kita nggak tahu akhir kehidupan orang ini bagaimana. Karena Nabi telah mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim.
Sungguhnya amal-amal itu tergantung dengan yakni akhirannya, ya dengan akhirannya, ya. Jadi boleh jadi di antara orang-orang itu akhir kehidupannya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan, ya, yakni di antara musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya masuk Islam. Seperti, ya, Abu Sufyan, ya, bin Harb, Abu Sufyan gitu, ya. Atau sahabat-sahabat yang lain, hampir semua sahabat-sahabat yang awalnya memusuhi agama ini, memusuhi Nabi dan agama ini, dan akhirnya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Umar Khattab, lihat bagaimana kebencian Umar Khattab di awal-awalnya itu. Namun akhirnya ia dapat hidayah Allah, masuk agama Islam, menjadi pembela agama yang mulia ini. Membela agama Islam. Ya, membela agama yang mulia, membela kaum muslimin, kan begitu. Jadi secara apa namanya, individu nggak boleh kita langsung menggelari si fulan atau si fulana sebagai apa begitu, digelari apa begitu. Ini nggak boleh seperti ini. Tidak dibenarkan seperti ini. Ya. Wallahu taala. Baik. Keren Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Tapi kalau untuk kita memanggil kawan kita misalkan dengan panggilan buruk gitu Ustaz, itu diperbolehkan atau enggak Ustaz? Ya nggak Maksud boleh. kita namanya bercanda gitu Ustaz maksudnya. Iya, ya artinya betul betul ada misalnya begini-begini. Iya. Misalnya di antara orang itu terkenal dengan fisiknya yang kurang. Betul. Misalnya gini, misalnya ada orang buta, ya. Di zaman dulu Iya. kan ada buta itu. Ada yang di antara salafus saleh itu buta. Maka karena sudah terlanjur dikenal sebagai al-a'ma, orang yang buta, ya, ya itulah sebagai, yakni karena memang sudah keburu tenar, keburu populer dengan sebutan seperti itu gitu, ya. Maka itu disebut seperti itu bukan dalam rangka menghinanya, bukan. Bukan dalam rangka yakni menjelek-jelekannya, bukan. Ya, fulan al-a'ma. Fulan, ya, yang buta misalnya, ya, atau apa begitu, ya, dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, ternyata orang lebih tahu dengan gelarnya itu gitu. Nah, ini tidak ada masalah seperti ini, ya, tetapi sekali lagi bukan dalam rangka menjelekkannya, bukan dalam rangka apa namanya, menjelek-jelekannya, bukan, ya. Yang jelas itu sebagai penyebutan yang memang sudah terlanjur populer, sudah terlanjur, ya, masyhur atau populer, maka tidak mengapa yang demikian, ya. Seperti si pincang, ya, siapa atau gimana gitu, itu disebut, dan orangnya ridho-ridho saja, gitu, ya, orangnya nerima gitu, nggak ada masalah bagi dirinya dipanggil si pincang, si buta, atau si botak misalnya, gitu, ya. Ya, atau yang lainnya boleh, tidak ada masalah kalau memang itu dia ridho dan sudah menjadi tenar, populer dengan penyebutan itu, tidak masalah. Ya, Baik, silakan yang lain. Khair. Silakan para jamaah mungkin bisa bertanya langsung. Untuk yang di luar tema juga dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya. Para jamaah yang lain silakan. Belum ada start. Fadal, para jamaah ada lagi yang mau bertanya? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema hari ini eh, dipersilahkan juga. Fadal, belum ada start. Iya, ini dampak liburan barangkali, libur juga bertanyanya ini. Iya, Ustaz. Ini mungkin pekan-pekan liburan. Nah, ini ada Ustaz. Bagaimana kalau kita panggil anak dengan panggilan yang umum seperti buyung atau si ketek? Nah, apa ini? Jadi Biasa. kalau iya, jadi ada memang betul panggilan-panggilan di sebagian daerah barangkali, ya, ini dengan panggilan-panggilan tadi,
Dan itu bukan dalam rangka menjelek-jelekannya, bukan dalam rangka menghinakannya, ya tidak ada masalah, boleh seperti itu. Ya boleh yang demikian, boleh. Ya boleh seperti itu, boleh. Gitu ya. Baik, untuk Akhibrian, semoga jawabannya terjawab. Tafadol, bagi yang lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Belum ada lagi, Ustaz. Tafadol, para jamaah. Ini pekan-pekan banyak yang liburan, Ustaz. Mungkin kalau Anda bertanya, ini di luar topik, Ustaz, ini pengalaman pribadi. Kalau misalkan kita lagi berkunjung ke rumah orang tua di luar kota gitu, Ustaz. Jadi safar, jatuhnya safar. Sebaiknya tuh kita pada saat sholat wajib itu kita jamak qosor atau kita ngikutin di masjid aja, Ustaz. Ahsannya bagaimana, Tafad? Ya kalau seorang posisi sebagai musafir, tentunya dia mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk bisa menjamak sholat dan mengkosor. Ya bisa menjamak sholat dan mengkosornya. Artinya bahwa itu bagus kalau dia ambil. Ya, tapi kalau dia ingin juga sholat bersama yani kaum muslimin yang mukim ya, yang mukim dan sholatnya sempurna, nah, tidak ada masalah seperti ini, boleh. Ya, boleh dia mengerjakan sholat bersama orang-orang yang mukim atau imam yang mukim begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita sebagai musafir, ternyata kita diminta, nah ini dia, kita diminta untuk menjadi imam. Menjadi imam di masjid itu misalnya. Maka boleh kita jelaskan dulu posisi kita kepada para makmum. Kita katakan, saya sebagai musafir, saya akan sholat 2 rakaat. Begitu saya salam pada rakaat kedua, silahkan para jamaah untuk melanjutkan 2 rakaat berikutnya masing-masing. Nah, begitu. Jadi ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan. Dan ini saya dapati langsung. Langsung itu di Madinah. Di Madinah, di Islamic University Madinah, ya, Jamiah Islamiyah. Ini kalau tidak salah kejadian tahun 99 ya. Ya waktu itu, atau 98 ya. Datang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ke kampus gitu ya. Lalu beliau memberikan tausiah singkat, kemudian sholat zuhur berjamaah, maka Syekh Utsaimin langsung diminta ya oleh rektor untuk menjadi imam sholat berjamaah. Maka beliau ya jelaskan dulu sebelum takbiratul ihram itu, ya beliau jelaskan dulu, saya ini musafir, saya akan sholat 2 rakaat sebagai musafir. Ya, pada rakaat kedua setelah salam, silakan para jamaah untuk menyelesaikan 2 rakaat berikutnya lagi masing-masing. Nah, jadi begitu Baik. diberitahukan kepada jamaah sholat agar mereka faham. Ya, artinya ketika rakaat yang kedua tasyahud yang pertama itu si imam yang musafir nanti akan salam dia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita yang berada di belakangnya sebagai makmum tinggal menyelesaikan rakaat yang ketiga dan keempat. Begitu, masing-masing tapi masing-masing rakaat ketiga dan keempatnya masing-masing saja. Nah, itulah yang pernah terjadi langsung. Saya ikut salat berjamaah di situ. Ya, imamnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Nah, itu pernah terjadi itu. Nah, kira-kira seperti itu kejadiannya. Baik, Ya. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, jawabannya. Jadi kita bisa milih ya, Ustaz, ya, pada saat kita lagi musafir dan lagi nginep misalkan di rumah orang tua, kita mau ngikut atau kita mau menjamak qosor, Ustaz. Baik, silakan. Silakan para Masih ada jamaah, lagi? ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan para jamaah yang lain untuk bertanya, mungkin yang di luar dari tema hari ini, ada permasalahan lain mungkin bisa disampaikan ke Ustadz, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz. Tafadhol para jamaah.
Belum ada, Ustaz. Se- Belum ada lagi, Ustaz. Sepertinya. Sa- Baik, kalau belum ada ya kita selesaikan saja, artinya kita akhiri saja ya. Baik, Ustaz. Karena untuk bab-bab berikutnya ini panjang-panjang ini. Bab 48 itu bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran, dan Rasulullah. Ini panjang pembahasannya. Begitu juga bab 49 juga panjang pembahasannya. Jadi saya kira cukup dengan dua bab yang telah kita kaji pada siang hari ini. Bab 46 dan juga bab 47. Kira-kira inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita semua mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.